5 tahun lagi generasi milenial terancam tidak bisa membeli rumah. Solusinya adalah mereka akan menyewa kamar atau mereka sewa apartemen. Kenapa kita milihnya property cost bukan apartemen? Sedangkan tadi berdasarkan data kemungkinan milenial akan membeli apartemen. Ya, halo sobat, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto. Di video kali ini kita akan mempelajari kenapa bisnis properti cost itu sangat menggiurkan. Sebelum kita mulai memasuki, kita akan melihat dulu sebuah fakta. 5 tahun lagi generasi milenial terancam tidak bisa membeli rumah. Ini dikarenakan menurut survei yang diadakan oleh Kompas dan rumah123.com, di sini disebutkan bahwa dengan adanya kenaikan pendapatan rata-rata yang hanya sebesar 6 juta per bulan ini tidak akan bisa menutupi kenaikan rumah yang seharga 7.500.000 per bulan. Jadi untuk generasi milenial ke depannya yang punya income 6 juta aja sudah tidak bisa membeli rumah ketika di tahun 2021 menurut prediksi yang ada di sini. Nah, jadi sementara jika ditelusuri secara histori dari 2009 sampai 2012 itu merupakan era boomingnya properti. Jadi harga properti itu naik banget. Tetapi meskipun saat ini properti diasumsikan turun, tetap kita sebagai generasi milenial tetap tidak bisa membeli properti yang harganya di atas 300 juta. Sedangkan untuk harga rumah yang di atas 300 juta itu berada di luar Jakarta ataupun luar kota-kota besar di daerah-daerah. Jadi itu kemungkinan di 2021 hanya yang punya gaji 12 juta per bulan itu yang mungkin bisa membeli. Tapi itu pun dengan syarat harga rumahnya hanya sekitar 750 juta dan tidak lebih. Sehingga mereka bisa mencicil dari gaji mereka yaitu sebesar 30%, hanya sekitar 4 jutaan per bulan. Nah, namun faktanya rumah-rumah yang ada di atas tadi itu sulit didapatkan, terutama jika Anda menginginkan rumah yang ada di daerah-daerah Jakarta, terkecuali rumah yang berbentuk apartemen. Nah, berdasarkan informasi dan data ini, kenapa kita saat ini jika kita memiliki property cost di daerah-daerah kota besar itu sangat bagus sekali, di mana generasi milenial yang tidak bisa membeli rumah ini, mereka akan memilih untuk ngekos ataupun sewa kontrakan ataupun sewa kamar, sehingga mereka tetap bisa bekerja di kota-kota tersebut. Ini merupakan sebuah peluang yang bisa kita ambil untuk kita mendapatkan uang ataupun passive income dari bisnis property cost ini. Bagaimana jika Anda dapat membeli aset properti yang menghasilkan uang untuk Anda seumur hidup sehingga Anda tidak perlu bekerja lagi? Dan bagaimana jika Anda dapat membeli aset properti tersebut tanpa mengeluarkan modal atau hanya dengan modal sedikit saja? Nah, kenapa kita milihnya property cost bukan apartemen? Sedangkan tadi berdasarkan data kemungkinan milenial akan membeli apartemen. Jadi kalau kita beli apartemen lalu kita sewakan, itu peluangnya mereka akan lebih memilih, mereka akan beli lalu mereka mencicil dibandingkan mereka sewa apartemen. Nah, kenapa kita milih property cost? Karena 60% pekerja di Jakarta itu merupakan pendatang ataupun mencari nafkah di Jakarta atau kota besar lainnya. Kemudian poin keduanya adalah harga rumah sudah pasti sangat mahal sekali, seperti yang tadi kita sudah pelajari di data tersebut. Solusinya adalah mereka akan menyewa kamar atau mereka sewa apartemen, gitu. Atau mereka akan beli apartemen. Dan itu harganya pun tidak murah, terutama jika Anda hanya bergajikan atau berpendapatan UMR. Selain itu, setiap tahun jumlah penduduk di kota besar itu pasti bertambah di luar dari pendatang yang atau orang yang mencari nafkah tadi. Nah, selain itu, rumah yang ada pun pasti semakin sedikit karena penduduk makin bertambah. Disinilah kita melihat sebuah peluang di mana kita bisa menyewakan kamar-kamar kos tersebut kepada pendatang yang baru saja mencari nafkah ataupun mencari income di Jakarta ataupun kota besar lain, tetapi belum menginginkan untuk membeli rumah tersebut. Kenapa kita memilih property cost? Ada 3 hal yang sebenarnya sangat menarik. Yang pertama adalah bisnis ini bisa kita autopilotkan, jadi kita nggak mesti harus tinggal dan selalu ada di sana. Kita bisa kerahkan kepada manajemen kos ataupun kepada penjaga kos untuk operasionalnya. Kemudian kedua, ini bisa make money, di mana bisnis ini bisa kita wariskan ke keluarga ataupun anak cucu kita, sehingga mereka pun tetap mempunyai income dari bisnis ini, tanpa harus mereka bekerja keras lagi. Yang ketiga adalah easy to operate, kita nggak perlu skill-skill khusus, siapa aja bisa menjalankan.
Kalau cuman bapak ibu getok-getok pintu buat nagih uang, saya rasa itu juga nggak perlu skill yang sangat dibutuhkan ya, hanya menagih-nagih uang dan tidak memerlukan kursus spesial untuk mengelola kos ini. Oke, demikian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. See you.